Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ririna Anjarwati dengan NIM P279041241170 kelas 1 CSTR Keperawatan dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Dengan dosen pengampu Bapak Osep Yasir Al-Munsiri, Nurse M.Com. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penerapan fisika dalam keperawatan. Pada keperawatan, penerapan fisika dalam keperawatan saling berkaitan satu sama lain. Fisika memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu keperawatan, seperti pengetahuan tentang tekanan darah dalam vena, viskositas, tegangan permukaan atau aksi kapiler, cairan yang bergerak atau sirkulasi darah, difusi atau energi internal, penglihatan atau optik, suara atau pendengaran, dan masih banyak lagi fenomena fisika lainnya yang diperlukan dalam keperawatan. Ada beberapa aspek penerapan fisika dalam keperawatan yang dimana terbagi menjadi 4 subsistem. Yang pertama ada bioakustik, yang kedua ada biolistrik, yang ketiga ada biooptik, dan yang keempat ada biofluida. Bioakustik. Jadi pengertian bioakustik itu sendiri apa ya? Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Bioakustik adalah suatu perubahan gelombang mekanik terhadap zat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah vibrasi atau getaran molekul-molekul dan saling beradu satu sama lain, namun demikian zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Jadi, bioakustik adalah ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Ini adalah beberapa contoh dari bioakustik. Yang pertama ada USG atau ultrasonografi, yang kedua stetoskop, yang ketiga garbotala. Berikut akan saya lampirkan salah satu contoh video SOP penerapan bioakustik. Ultrasonografi atau USG adalah alat untuk mengecek organ-organ yang ada di dalam tubuh. Alat ini akrab digunakan untuk mengecek kehamilan. Tapi bukan cuma itu. USG juga bisa digunakan untuk mendeteksi organ-organ yang ada di bagian kepala. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Jadi memang alat USG ini menggunakan gelombang ultrasound yang berfrekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, dalam alat ini, dia memancarkan gelombangnya melalui transducer atau probe. Lalu di dalam alat itu juga terdapat alat untuk menerima kembali pantulan dari gelombang tersebut. Penemuan alat USG diawali dari penemuan gelombang ultrasonik sekitar 1920-an. Saat itu, gelombang ultrasonik mulai diterapkan dalam bidang kedokteran. Sebelum digunakan untuk mendiagnosis, gelombang berfrekuensi tinggi itu digunakan untuk terapi pada penyakit seperti artritis, hemoroid, asma, hingga kaki gajah. Teknologi itu digunakan untuk menghancurkan sel-sel atau jaringan berbahaya dalam tubuh. Baru pada awal 1940-an, gelombang ultrasonik dianggap memungkinkan untuk digunakan sebagai alat diagnosis. Itu bermula dari eksperimen Karl Theodor Dusik, seorang dokter ahli saraf dari Universitas Vienna, Austria. Ia berhasil menemukan lokasi sebuah tumor otak dan pembuluh darah pada otak besar dengan mengukur pantulan gelombang ultrasonik melalui tulang tengkorak. Mereka memindai bagian kepala dengan menggunakan transducer, sehingga menghasilkan gambar dua dimensi yang terdiri dari barisan titik-titik berintensitas rendah. Satu dekade kemudian, George Ludwig, fisikawan asal Amerika Serikat, menyempurnakan temuan Dusik. Sampai pada 1990-an, seiring berkembangnya teknologi komputer, perkembangan transducer memungkinkan untuk menghasilkan tampilan gambar suatu jaringan dengan lebih jelas. Mulai dari 2D, 3D, bahkan berkembang hingga 4D. Tahapan dalam melakukan USG sebagai berikut. Pertama-tama pasien berbaring, lalu dokter akan menuangkan gel pelumas di daerah yang hendak di USG. Selain untuk mengurangi gesekan, gel juga berfungsi untuk memaksimalkan kerja gelombang ultrasonik. Saat itulah, gelombang bekerja dengan memantulkan suara atau membuat gema dari objek yang ditemui, seperti organ calon bayi. Gema kemudian diteruskan ke unit komputer yang terpasang, dan kemudian menampilkan objek yang tersecara menyeluruh. Yang kedua ada biolistrik. Biolistrik adalah energi listrik yang dimiliki oleh setiap manusia, bersumber dari ATP melalui proses respirasi sel. Biolistrik terkait dengan potensial listrik pada organ tubuh, termasuk komposisi ion dalam tubuh dan aktivitas sel-sel jaringan. Pengamatan aktivitas listrik dapat dilakukan dengan memasang beberapa elektroda pada permukaan kulit. Hasil rekaman isyarat listrik dari jantung, elektrokardiogram atau EKG, diganti untuk diagnosa kesehatan. Seperti halnya pada EKG, aktivitas otak dapat dimonitor dengan memasang beberapa elektroda pada posisi tertentu. Isyarat listrik yang dihasilkan dapat untuk mendiagnosa gejala epilepsi, tumor, gegar otak, dan kelainan otak lainnya. Berikut akan saya lampirkan satu contoh SOP dari EKG penerapan biolistrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini bersama kami tim praktikum Dr. Ratan Kedua akan mengatakan bagaimana cara melakukan EKG pada dokter. Nah, EKG itu adalah merupakan hasil dari catatan potensial yang listrik jantung. Praktikum pertama ini berbentuk nanti akan mengetahui adanya kainan jantung, kemudian bisa mengetahui bagaimana terjadi otot vacuum di jantung, bisa terjadi impact kopi atau adanya seperti itu. Kemudian di pertama ini nanti hasilnya bisa kita gunakan untuk mengetahui adanya malware obat atau terutama obat yang bersifat vitalis dari jantung. Juga pertama ini bisa mengetahui adanya gangguan dari jantung. Maka pertama ini penting adanya kesehatan kita terutama di alat, kemudian kesehatan di pasien kita jelaskan di pada kerja. Sebelum kita proses ini pengenalan alat secara singkat bahwa nanti kita lakukan berbagai alat yang ada di list ya ketika nanti kita berbagai macam produk. Namun ini adalah ketika kita mengetahui alat ini ada yang bisa kita yang bersifat otomatis sehingga kita bisa menggunakan di keduanya di atas. Sekarang kita masuk di fase cara perkembangan negatif. Yang pertama adalah tujuan, yang nomor satu ekstra.
kita siapkan menggunakan sarung tangan. Ya, kemudian kita tentukan untuk posisi spinasi. Ya, posisi nanti dalam base ada macam posisi kita dalam sisa nanti kita menggunakan posisi single. Ya, kemudian kita ke pasien lama, kita buka bagian kita akan menggunakan kaki. Oke, kemudian kita pasien tidak ada nyata dari pasien termasuk yang tidak dengan pasien. Ya, kemudian izin atau rangka, kemudian adanya episode yang mengganggu perang. Oke, kemudian kita siapkan di dalam ini ada boot dan ada cara dirinya untuk spinasi. Ya, yang kedua kita akan melakukan peregangan dengan memasang clip. Ya, dalam bagian ini ya ada PA untuk sebelah kanan. Ya, dengan yang dilakukan. Kemudian sebelum kita pasang, kita menggunakan jadi atau sesuai. Nanti pasang ini kita gunakan untuk menjadikannya posisi adanya roda pada dalam perang. Oke. Kemudian berikutnya adalah di ekstremitas kiri, kita pastikan juga sudah kita berikan sesuai atau jadi yang pasang di ekstremitas kiri pasien. Begitu juga untuk yang ekstremitas bawah yang ada kaki, ya. Ini ada ekstremitas kiri bawah sama ekstremitas kanan bawah. Maka kita pasang di kakinya pasien yang sebelah kanan, ini kita kemudian yang sebelah foot kita berada di kiri. Oke. Kemudian kita siapkan untuk pemasangan di bagiannya. Ini ada satu sebagai 6, maka ini harus diperhatikan. Di masing-masing foot ini kita bawah sama baca dari area sebelah sini. Ya. Begitu juga kita siapkan untuk di area sebelah pasien. Kemudian kita siapkan pemasangan footnya. Yang pertama adalah V1. Ya, ini berada di interkosta 4 ya. 1 2 3 4. Ya, di sini kita perhatikan ada C1. Jadi interkosta 4 arah kanan lebih dari seno. Ya, sebelah kanan di arah kanan. Kemudian untuk C2 atau V2 itu berada dengan C1 berada di interkosta 4 arah kanan kiri. Ya. Kemudian untuk V3 sampai 6 ya. Jadi ini semua berada di interkosta 5 ya. Interkosta 5. Tadi masih ada bagian berbeda. Yang kita pasang adalah C4. Jadi semua itu menjadi nanti sedikitnya ada di antara. Jadi ini interkosta mid paling interkosta 5 ya. 4 5. Ini untuk C4 atau V4 kita pasang di interkosta 5 mid paling. Kemudian yang kita pasang adalah C3 atau untuk V3. Untuk V3-nya. Itu di antara masih di interkosta 5 di antara V4 dan V2 ya. Kemudian kita pasang lagi untuk yang C6 dan C5. Yang kita pasang V6 itu berada di interkosta ya. Jadi itu kita pasang. Kemudian masih di juga di antara V6 dan V4 itu adalah V5 ya. Setelah kita pasang ini ada di interkosta, kemudian kita ke masing-masing ya. Kita akan nanti akan bergerak satu biasa kemudian dipisahkan bergerak pada cara. Baik, kita pasang episode kemudian kita lakukan on off di sini ada on off. Oke, setelah kita pastikan ya. Kemudian kita rubah mode di dalam mode. Oke, kita mode dengan mode nomor. Kemudian jangan lupa kita sekarang di dalam itu. Di modenya kita set dengan mode ukuran 1 miliwatt. Ya, kemudian kita lakukan perangan mulai dari V1 sampai V6 nanti. Atau dari V1. Ya, V1 ini kita arahkan dari 1, kemudian kita start. Oke, pada saat kita sudah ada 3 minimal dengan kaki. Nah, kita stop kemudian kita tutup. Yang V2 kita start. Oke, sama kita lagi di 3. Ya, kita lagi untuk V2 adalah ampere. Ya, kita lagi untuk ampere. Kita lagi untuk ampere. Kemudian kita bisa untuk V1. Kita bisa untuk V2. Kita bisa untuk V3. Kita bisa untuk V4. Kita bisa untuk V5. Kita bisa V6. Ya, oke. Kemudian kita bisa lihat hasilnya. Baik, kita akan ada yang kita tangan. Kita berikan pada setiap klik manual kita itu minimal ada 3 gambaran kaki. Nah, setelah itu gambaran kaki itu kemudian gambaran PRS sama nah ini satu hanya satu periode. Nanti pada saat pertama kalau berikan adalah minimal 3 gambaran ini. Nah, jadi 1 2 3 5 kita mau start kemudian stop itu maksimal itu berarti ada 3 gambaran. Kemudian kita bagi pasien untuk lepas maupun dari ekstremitas. Ya. Kalau kita sudah selesai untuk perang hati tentunya nanti akan baca dari hasil kemudian untuk lanjut dari kami. Oke, kita pasien. Lepas karena ada waktu besok oke, alhamdulillah kita sudah makan perang kaki tadi. Nanti untuk hasil dari perang ini akan dilakukan atau akan dari hasil pasien. Oke, masih dari sama warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melakukan perangan kaki. Semoga pasien bisa diambil mudah dan dapat hasil yang baik ketika nanti melakukan ke pasien di masing-masing. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada biooptik. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik ada klasifikasi optik geometri dan optika fisis. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata menjadi alat optik yang paling dekat dengan kita dan merupakan sistem optik yang paling penting pada manusia atau makhluk hidup. Ini adalah beberapa contoh penerapan biooptik. Pertama ada endoskopi, yaitu menggunakan cahaya dan kamera untuk melihat bagian dalam tubuh seperti saluran pencernaan tanpa perlu melakukan operasi besar. Yang kedua ada mikroskop, digunakan untuk memeriksa sampel jaringan atau cairan tubuh pada tingkat seluler, membantu dalam diagnosa penyakit. Tiga ada oftalmoskopi, yaitu merupakan alat untuk mendeteksi dan mengevaluasi gejala ablasi, retina atau penyakit mata seperti glaukoma, dengan memeriksa mata dengan melihat langsung bagian dalam mata melalui pupil. Berikut akan saya tunjukkan penggunaan alat oftalmoskopi pada biooptik. Let's see this thermoscope. So I see this is a thermoscope and I'll just tell you the different parts of this thermoscope. So this is the first part. So what it does, it is helpful just in switching it on, switching it off. That's the function of this part, right? Second is this part. So once it is on, so to adjust this number here, to adjust this lens, this dial you have to use. So if you move it, you will be able to see different numbers. But always make sure it is on number 0, right? And the third one, there is another dial here. This you have to be very careful, this one. So when you move this, you'll be able to get different settings of this thermoscope. I'll show it to you now. So as you can see, now the light is off because you will be doing this examination in dark room only. So switch it on, switch it off. Here you can just set it on 0 now. The setting I was telling you, this one. So when you move this dial, you'll be able to see different settings. Small one, a bit bigger, biggest one, colored, slit, plus, and again this one. So for example, what you can do, you can go with the middle full moon, right? So what you have to do now, let's see how you hold this thermoscope.
So how you hold this thermoscope is simple. You hold it like a mic, right? You hold it like a mic and you can put your index finger on this dial here. This is the perfect way of holding this instrument. Make sure if you're checking the right eye of the patient, you're holding it in your right hand, and you're checking it with your right eye. And if you're checking the left eye of the patient, you'll be holding it in your left hand, and you're checking it with your left eye. Please do not make this mistake. Right, left. Now, let me switch off the light. Now, so why I told you to put it on middle full moon? Because before you check the fundus, you need to check the red reflex. So what we do with the red reflex, again, we'll be holding it in this way in the right hand like a mic, and as I'm checking the reflex in the right eye, so I'll be holding it in the right hand, right eye, and I'll be roughly at 1 arm distance from the patient, right? And I'll be able to check the red reflex. There will be a red dot that you'll be able to see the patient. Okay, so after you're done with the red reflex, so what we have to do, we have to check the fundus. So same way as you're checking the red reflex like this, so what we do, we go close to the patient, right, left. So you go close to the patient, you see the fundus. Other hand, maybe if you want, you can put on the patient forehead, right? And whatever you see in the fundus, you can verbalize accordingly. So that is how you do nose scoping. Dan yang terakhir ada biofluida. Biofluida merupakan zat alir yang mengalir dalam tubuh. Penerapan biofluida dalam keperawatan berfokus pada pemahaman dan pemanfaatan dinamika fluida biologis seperti darah, cairan tubuh, dan cairan cerebrospinal untuk mendukung diagnosis, terapi, serta pemantauan kondisi pasien. Nah, penerapan biofluida dalam keperawatan terbagi menjadi 6. Yang pertama ada pemberian cairan intravena atau yang disingkat IV. Yang kedua, pemantauan tekanan darah dan volume darah. Ketiga, pengambilan darah dan analisis sampel darah. Keempat, pengelola drainase cairan luka. 5, pengukuran output urin. Keenam, terapi dialisis. Ini adalah beberapa contoh penerapan teknologi biofluida. Yang pertama ada Swan Ganz Catheter. Kateter ini digunakan untuk mengukur tekanan di dalam jantung dan pembuluh darah besar, serta mengukur cardiac output atau jumlah darah yang dipompa oleh jantung per menit. Yang kedua ada mesin hemodialisis. Mesin ini menggunakan membran semipermeable untuk menyaring darah pasien dan mengembalikan cairan yang sudah dibersihkan ke dalam tubuh. Yang ketiga ada pompa infus. Alat ini mengontrol aliran cairan infus dengan tingkat kecepatan yang bisa diatur sesuai kebutuhan pasien. Yang keempat ada ventilator mekanik. Alat ini membantu pasien yang tidak bisa bernafas secara normal dengan mengatur aliran udara masuk keluar dari paru-paru. Yang terakhir ada pompa 4 dan smart 4 pumps, digunakan untuk memberikan larutan elektrolit dan cairan intravena secara tepat. Berikut saya lampirkan contoh penggunaan kateter pada biofluida. I'm going to float a pulmonary artery catheter, so I'm going to need a type of central catheter that has an introducer port right there and right there. So already found the IJ with my finder needle, so I'm just going to go in through that same spot. A little negative pressure here. Always make sure that you're including any kind of catheter directly into the vein so it's not open. So now I hook up my tubing here and I raise it up, and that looks venous to me. If it were arterial, this blood would be coming up. One last thing that you can do to really make sure that this is truly venous is to transduce the waveform. You need someone that's, you need an assistant to be able to do that. So I'm going to hand that to you, and go ahead and hook it up to our transducer. We'll look at the pressure. Pressure's good, so this thing is venous. I can now take this off. So I take that off, go ahead and get rid of that for me. Now this wire is back in, it's time to float our central catheter, so I'm going to load my cordis here with the dilator. Then when it gets to right here, there's a couple of points that I want to make. Number one, you should never insert this central line in until you've grabbed the wire on the opposite side, okay? Number two is this is going to meet a lot of resistance there at the skin, so you're going to need to make a small nick with the scalpel. Now that line is in, so now I can remove the dilator and the cylinder wire. All right, once that's in, I'm going to need my assistant to flush this line for me and hook up fluids. So that part's no longer sterile, I can't touch that anymore. Okay, so now that's not sterile anymore, so I'm just going to cover it with this blue drape. Okay, now that that's sewn in place, it's time to floor our swans. I need an assistant here to help me. And now I'm going to give this to you. That's yours. Now while he's taking care of that stuff, I'm just going to put this sterile cover over this one. Alright, so I'm going to hook up this syringe to the balloon port, the red port right here. Now I'm going to hook up the saline to the white port. Now I'm going to hook up my CVP tubing to the blue port. And I'm going to hook up my PA tubing to this yellow port here. Alright, brother, let's test the balloon. Balloon up. Okay, balloon's good. Deflate the balloon. Okay, go ahead and flush my white port, please. And I can see that it's flushed. Okay, so now that that's flushed, go ahead and hook up my infusions. My infusion tubing here. Do the stopcock. Open the stopcock. Okay, now go ahead and flush my CDP, please. Okay, looks good. Go ahead and flush PA. Okay, looks good. We're ready to float this thing. Let's do it. Okay, so just ready to float this now. Why don't you go ahead and inflate the balloon for me? Balloon is now up. Okay, so now we're going to look at our pressure waveform to guide where this is as we advance. Okay, so right now you can see in the right atrium. So I'm just going to advance here slowly. Watch for waveform changes. Alright, looks like I'm in right ventricle now, so I'm going to keep advancing. Okay, that looks like PA because my diastolic pressure went up.
And it looks like a wedge right there. I'm going to stop right there. Okay, so once that's floated, I'm going to put that cap on. We're ready to go. I can take this drape off. All right, now take the sterile left side, please. Just prevent infection. There we go. We're ready to go. Cukup sekian, terima kasih.